kenapa kamu dulu berani sekolah di SMK? Kan gini, teman-teman kamu rata muslim tuh ya kan, berjilbab. Kamu dulu terasa kenapa bisa masuk sekolah sini? Biar bisa belajar beradaptasi sama yang berbeda. Oke, tepuk tangan untuk Teresa. Saya itu orang yang mungkin nggak begitu alim ya, dan saya sadar diri itu. Tapi karena saya memahami saya ini nggak alim, maka saya menerapkan kepada diri saya untuk long life education. Belajarnya minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Saya nggak malu di hadapan santri saya mengatakan saya nggak tahu. Lah kalau emang nggak tahu ngapain saya bilang tahu? Kayak dulu ini, saya jadi ingat almarhum Ki Entus Susmono. Beliau itu jamaah saya, santri saya Pak. Dari tahun 2000 berapa lupa saya. Itu sampai beliaunya jadi bupati, saya belum siapa-siapa waktu itu. Beliau dalang masyhur, saya belum siapa-siapa waktu itu. Saya ingat betul, saya nderek ke Mas Entus itu wayangan di kota Medan. Saat itu tarifnya sudah 200 juta waktu itu. Kemudian gamelannya dibeli sama wali kotanya 200 juta Pak. Jadi dia pulang itu bawa uang 400 juta. Almarhum Entus itu. Tapi hebatnya apa? Sampai kemudian dia jadi bupati, nggak malu belajar dengan saya. Setiap sebulan sekali dia datang ke pondok saya. Ini artinya apa? Bahwa kalau kamu hari ini sudah merasa pintar, kamu salah. Ki Entus loh, yang seterkenal itu, yang semasyhur itu waktu itu. Bapak saya dulu sangat mengidolakan wayangannya almarhum Ki Entus. Dan qadarullah kemudian beliau menjadi sedulur saya, tidak seibu, tapi seperjuangan. Setiap bulan Bu datang. Makanya kemudian apa? Hari ini saya lucu itu. Ketika orang belum terkenal, nggak punya jabatan apa-apa, sudah merasa pintar. Almarhum Entus sampai seperti itu. Sepanas apapun hari ini, siang ini, tentunya akan terasa bahagia. Kenapa? Karena kita datang di tempat ini atas nama cinta. Dan ingat, orang jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau susah namanya jatuh tempo. Adik-adik sekalian, kalau kita ngomong soal perjuangan, saya meyakini berpanas-panas ria kita hari ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para pahlawan pendahulu kita. Yang mereka tidak hanya berpanas-panasan atau berhujan-hujanan, tetapi rela memberikan sumbangsihnya, baik berupa tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa, untuk kemerdekaan bangsa ini. Nah, hari ini saya akan sedikit banyak berbicara bagaimana kita meneladani generasi pendahulu founding fathers bangsa ini, sehingga bangsa ini hari ini menjadi salah satu negara terbaik di dunia. Contoh misal penanganan soal COVID-19. Bagaimana Indonesia menjadi salah satu negara yang paling cepat keluar dari pandemi. Dan itu diakui oleh dunia. Bagaimana di tengah-tengah ancaman resesi global tahun 2023, yang dulu tahun 2022 dikhawatirkan resesi itu akan berdampak ke Indonesia. Coba kita lihat Bapak Ibu adik-adik, hari ini kita masih bisa bersekolah dengan nyaman, tidak kurang satu apapun. Sehingga menurut saya aneh ketika ada pihak-pihak yang meragukan pemerintah, masih menjelek-jelekkan pemimpin. Yang sering saya bilang, kebencian yang berlebih kepada pemimpin adalah pintu masuk radikalisme. Kita ditakdir oleh Allah tinggal di Indonesia yang secara teologis masyarakat dan warga Indonesia itu beragama. Karena ini amanat Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga adik-adik kalau memahami Pancasila itu, para pendiri bangsa itu yakin negara ini akan baik-baik saja manakala ada kesadaran transendensi antara kita dengan Tuhan. Sehingga menempatkan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Maka hari ini kalau ada anggapan Indonesia itu bukan negara agama, harus menjadi negara Islam, saya pikir salah. Negara ini memang bukan negara Islam, tapi sudah sangat Islami. Kita memang bukan negara agama, Pak, tapi sudah sangat agamis. Buktinya apa? Kesadaran beragamanya itu tinggi. Tapi kesadaran beragama sendiri itu tidak cukup ketika tidak disertai dengan kesadaran toleransi. Maka kemudian kita nggak perlu takut kalau orang itu beriman, kepercayaannya tinggi, tidak gampang menyalahkan pemerintah. Kalau sekarang orang mengatakan begini, zaman Jokowi saya susah. Pertanyaan saya, apakah sebelum zaman Jokowi kamu kaya? Saat durunge zaman Jokowi kowe yo kere kok, begitu saiki kere kok nyalahke Pak Jokowi. Ini kan tidak fair. Apakah dulu zaman sebelum Pak Jokowi kamu sudah menjadi orang kaya? Kalau kemudian kita bahas lagi soal agama, kaya miskin itu kan gak ada urusannya dengan presidennya siapa, betul Bu? Sama halnya dengan gemuk dan kurus, itu kan pawaan. Ada kalanya makannya banyak tetap kurus, ada kalanya makannya sedikit tapi gemuk. Itu kan bawaan ya. Ada orang kerja keras tetap miskin, ada orang kerja biasa-biasa tapi kaya. Coba saya mau tanya yang gemuk, ibu makannya banyak apa sedikit Bu? Kalau ini kelihatan makannya banyak dan gemuk kayaknya gitu. Kalau kayak bapaknya ini subhanallah kurus, ya mungkin makannya banyak Pak. Kalau bapaknya makannya banyak tetap kurus, itu dua kemungkinan Pak, anugerah atau azab. Ketika kita menjadi bangsa yang sangat agamis seperti ini Pak, maka kita yakin gitu loh, apa yang terjadi hari ini adalah merupakan takdir dari Allah. Sehingga kita tidak gampang kemudian menyalahkan pemimpin ketika kita ada masalah dan problem. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Saya itu seneng dengan kalimat maulana. Makanya kenapa orang tua saya ngasih nama Maulana. Qul la yusibana, katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami. Kecuali kata Allah, illa, ada istisna di situ pengecualian. Illa ma kataballahu lana. Kecuali yang telah Allah tetapkan kepada kami. Apapun itu, baik dan buruk itu ketetapan Pak. Hari ini posisi saya seperti ini, Bapak Ibu guru seperti itu udah ketetapan Allah dan gak bisa dipaksakan. Manusia kan hanya bisa berikhtiar dan gak ada jaminan orang berikhtiar itu sukses. Gak ada. Kalau memang orang berikhtiar pasti sukses, pasti orang yang kerja keras itu pasti kaya. Ketika kemudian kita memahami itu apa? Huwa maulana. Dia adalah Allah penolong kami. Dan saya banyak jalan-jalan Pak ke luar negeri. Bangsa yang kemudian sangat-sangat mempunyai kesadaran religius itu ya Indonesia Pak. Contoh misal umpamanya Pak, saya Ramadan kemarin tuh penasaran banget pengen lebaran di Mekah. Saya berangkat tanggal 26 Ramadan. Saya semalam di Madinah kemudian ke Mekah. Saya pengen mendapatkan puncaknya malam Ramadan malam 29 di Mekah. Dan saya pengen mendapati Idul Fitri di Mekah. Bagaimana Idul Fitri mereka? Apakah semeriah di Indonesia atau bahkan lebih meriah? Ternyata yang saya dapati Pak, tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Malam takbiran mereka nggak ada orang takbiran Pak. Selesai sholat isya ya sudah, nggak ada apa-apa sama sekali. Saya penasaran, saya ke Jabal Uhud. Mohon maaf, ke Jabal Rahmah. Nggak ada apa-apa. Saya masuk ke perkampungan di kota Mekah. Nggak ada apa-apa. Kemudian masuk ke pusat kotanya Mekah di Ajiziyah, juga nggak ada apa-apa. Baru kemudian setelah sholat subuh itu ada takbiran hanya sampai sholat id Pak. Setelah sholat id jangan bayangkan ada opor ketupat, apalagi ada apa namanya rodong apa di sini namanya? Ada kue itu namanya apa? Toples. Jangan bayangkan di rumah-rumah penduduk ada toples-toples kayak di Brebes, apalagi kayak di Brebes. Begitu Idul Fitri banyak penipuan.
Ya kan, toplesnya tulisannya Kongguan biskuit, ternyata begitu dibuka isinya rengginang. Nah itu kan, isinya rempeyek ya. Jangan bayangkan itu. Keripik bodin nggak pakai ya lah. Kalau di Indonesia coba bu, begitu kita lebaran, masya Allah, malam takbiran saja kita sudah hebohnya minta ampun. Takbiran dari satu masjid ke masjid yang lain, festival takbir, kemudian orang bikin apa namanya pawai dengan macam-macam aksesorisnya. Takbiran dari satu masjid ke masjid yang lain, sehingga banyak malam takbiran para janda menangis, apalagi janda anyaran. Mereka orang yang belanjani gitu. Coba petasan kembang api di mana-mana malam takbiran Pak. Jangan bayangkan itu ada di Mekah, nggak ada sama sekali Pak. Coba kalau di daerah Karya Bakti sini, daerah Brebes, masalah malam takbiran, orang takbiran, petasan, dor, buahnya itu. Oh, kok yang gundul kaget? Maaf ya Pak ya. Nah adik-adik sekalian, huwa maulana, dia adalah penolong kami. Nah ternyata kalau kita ngomong soal kesadaran religi, Mas Aryo, kita diingatkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, artinya apa? Memang pondasi negara ini dibangun oleh founding fathers yang memiliki kesadaran religi yang bagus. Pelajarannya apa? Sekuat apapun ikhtiar kita nggak bisa lepas dengan kuasa Tuhan. Ini fakta. Makanya kalau Bung Hatta tadi mengatakan apa? Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Pokoknya kamu belajar nih. Soal kamu besok pinter apa enggak itu bukan tanggung jawab kita. Yang penting kamu maksimal. Saya itu orang yang mungkin nggak begitu alim ya, dan saya sadar diri itu. Tapi karena saya memahami saya ini nggak alim, maka saya menerapkan kepada diri saya untuk long life education. Belajarnya minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Saya nggak malu di hadapan santri saya mengatakan saya nggak tahu. Lah kalau emang nggak tahu ngapain saya bilang tahu? Yang jelas apa? Allah itu maha tahu, manusia sok tahu. Kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar. Kayak dulu ini, saya jadi ingat almarhum Ki Entus Susmono. Beliau itu jamaah saya, santri saya Pak. Dari tahun 2000 berapa lupa saya. Itu sampai beliaunya jadi bupati. Saya belum siapa-siapa waktu itu. Beliau dalang masyhur. Saya belum siapa-siapa waktu itu. Saya ingat betul. Saya nderek ke Mas Entus itu wayangan di Kota Medan. Saat itu tarifnya sudah 200 juta waktu itu. Kemudian gamelannya dibeli sama wali kotanya 200 juta Pak. Jadi dia pulang itu bawa uang 400 juta. Almarhum Entus itu. Tapi hebatnya apa? Sampai kemudian dia jadi bupati nggak malu belajar dengan saya. Setiap sebulan sekali dia datang ke pondok saya. Kalau dia kebetulan terbang turunnya di Jogja, itu mesti mampir ke pondok saya. Nggak mau di hotel. Cuman minta kepada saya, Gus, saya landing, tolong dimasak, Bunda masak, manggil istri saya Bunda, Bunda tolong masak sayur asem, sambal terasi, ikan nasin. Cuman itu yang dia minta, dan gak mau tinggal di hotel. Kemudian di pondok saya dia ngaji apa? Kitab Hikam Pak, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini artinya apa? Bahwa kalau kamu hari ini sudah merasa pintar, kamu salah. Ki Entus loh, yang terkenal itu, yang semasyhur itu waktu itu. Bapak saya dulu sangat mengidolakan wayangannya almarhum Ki Entus. Dan qadarullah kemudian beliau menjadi sedulur saya, tidak seibu tapi seperjuangan. Setiap bulan Bu datang. Makanya kemudian apa? Hari ini saya lucu itu. Ketika orang belum terkenal, nggak punya jabatan apa-apa sudah merasa pintar. Almarhum Entus sampai seperti itu. Sampai ketika beliau meninggal, ini anaknya masih mewarisi catatan-catatannya. Ketika sowan saya ada catatan ngaji bersama Gus Miftah. Sowan Gus Mus ada catatan ngaji bersama Gus Mus, termasuk kalau di Brebes ini kepada Abah Subhan Makmun, beliau ngaji di situ. Ini menunjukkan apa? Bahwa yang dikatakan Bung Hatta kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Entus itu biasa Bu, kalau mau wayangan, Gus, saya mau wayangan tentang ini.
Mbok aku digolek hadis atau ayat yang terkait dengan ini. Sampai gara-gara itu kemudian tahun 2000 berapa itu muncullah wayang santri yang hari ini diteruskan oleh Mas Haryo. Saya tahu betul Pak sejarah wayang santri itu karena saya termasuk orang yang diajak diskusi sama almarhum. Dan itu saya yakin salah satu masterpiece dari almarhum Gendus. Menciptakan sebuah budaya baru yang namanya wayang santri. Kalau dulu kan yang terkenal cuma 3, wayang kulit, wayang golek, wayang uwong. Kemudian muncul lagi wayang santri. Dulu saya menemani beliau di Jawa Tengah di Semarang, itu apa? 3 wayang pertunjukan wayang dipentaskan dalam satu panggung. Waktu itu namanya wayang kulit golek wong. Wayang kulit golek wong. Belum ada wayang santri. Artinya apa? Orang yang memahami dirinya itu bodoh, itu jauh lebih gampang untuk dinasihati daripada yang merasa pintar. Loh, dan saya selalu menempatkan diri saya itu nggak bisa apa-apa. Sampai kemudian saya sering dibully macam-macam. Oh, saya nggak ada masalah. Namun tidak jujur itu sulit untuk diperbaiki. Makanya adik-adik jangan sampai bad attitude lah. Betul? Ayo kita belajar. Gitu. Makanya saya tuh dulu di pondok pernah ngetes Pak, bikin warung kejujuran. Kita siapkan apa namanya sabun, peralatan mandi, santri boleh ambil, tapi harus tanggung jawab. Ngetes kejujuran, nggak usah bayar, silahkan ambil sesuai dengan kebutuhan kamu. Kan pondok saya semuanya gratis Pak, makan minum semuanya tak fasilitasi, berangkat sekolah tak sangoni. Lah saya pikirnya ngapain sih yuk itu. Coba ini sebelum saya lanjutkannya. Hari ini kita dikejutkan dengan banyak persoalan soal aparatur negara. Contoh orang pamer kekayaan flexing. Untuk apa coba? Coba Anda yang ASN mungkin kaya ya, tak kasih tahu Bu. Kekayaan itu seperti celana dalam. Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Loh, bener nggak? Mosok nganggo sempak, nyah kayak gitu kan ya. Ya aneh ya. Momentum anak pejabat pajak menghajar anak sahabat Ansor dengan mempertontonkan kekayaan. Yang menjadi korban siapa? Ya orang tua. Ingat-ingat teori saya soal harta Pak. Makanya kenapa saya itu untuk urusan pribadi, saya mempunyai prinsip enough is enough. Harus ada kata cukup. Tapi kalau untuk urusan umat, santri dan maslahat, saya selalu membuat prinsip more and more. Tambah dan tambah. Tapi kalau untuk urusan pribadi, enough is enough. Karena kalau nggak ada kata cukup Pak, wis toh sak modari. Makanya kenapa saya selalu bilang, jangan minta kaya tapi mintalah cukup. Jangan minta senang tapi mintalah tenang. Kenapa jangan minta kaya tapi mintalah cukup? Karena faktanya banyak orang kaya hatinya tidak pernah merasa cukup. Kenapa minta tenang bukan minta senang? Karena banyak orang yang bersenang-senang tapi hatinya tidak tenang. Coba kalau hari ini kita panas, fasilitas pas-pasan, tapi tenang Pak. Lak tenang ki mesti senang, lak senang urung mesti tenang. Kalau cukup itu pasti kaya, karena disyukuri. Tapi kalau kaya belum tentu cukup, karena banyak orang kaya yang tidak pernah bersyukur. Itu yang disampaikan oleh Bung Hatta. Kemudian satu lagi sebelum kita tanya jawab, Sultan Syahrir. Sultan Syahrir mengatakan apa? Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Artinya apa? Butuh keberanian asy-syaja'ah untuk mengambil resiko. Contoh Pak, yang tadi saya lakukan di klub malam lokalisasi, itu kan saya berani ambil resiko. Kalau saya mungkin waktu itu tidak mengambil resiko itu, ya mungkin tidak ada Miftah hari ini. Saya tahun 2000 yang saya masih perjaka, belum beristri, usia saya 19 naik 20 tahun, saya sudah berhadapan dengan dunia malam seperti itu. Dengan penuh keyakinan dan optimisme. Waktu itu saya hanya mengatakan, yes we can, saya pasti bisa. Karena saya selalu punya prinsip, orang optimis itu melihat peluang dalam masalah. Anak-anak pergaulan malam, pemabuk, premanisme, perjudian,
tahun 2000 itu masih kenceng-kencengnya. Karena waktu itu pasal perjudian belum dilarang, 303. Kalau ada judi, mabuk, kemudian premanisme, jatuh-jatuhnya lokalisasi, Pak. Itu bagi orang masalah. Saya punya prinsip, orang optimis itu melihat peluang dalam masalah. Peluangnya apa? Peluang ngaji. Karena dakwah itu apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Peluang itu saya maksimalkan. Artinya apa? Hidup yang tidak dipertaruhkan dia tidak akan pernah dimenangkan. Lah bagaimana kamu menang? Kamu nggak pernah mengambil resiko kok. Resiko itu saya ambil. Dan hari ini apa yang saya dapatkan karena saya meyakini mayazro yasud. Barang siapa menanam pasti mengetam. Cuman bedanya begini adik-adik. Apa bedanya orang dulu dengan orang sekarang? Itu bedanya satu. Kalau orang dulu itu seneng nandur, orang ngarep-ngarep ngunduh. Orang sekarang gaweane ngunduh ora gelem nandur. Kalau orang dulu itu Bu, nanam kayu jati, nggak pernah ngetok kayu jati, maka tinggalannya wit jati gede-gede, Pak. Orang sekarang gaweane motong kayu jati tapi nggak pernah nanam kayu jati. Orang dulu itu gaweane nandur wit kelapa, orang ngarep-ngarep ngombe degan. Lah sekarang gaweane ngombe degan tapi ora tahu nandur kelapa. Siapa? Aku. Kalau orang dulu itu nandur, orang ngarep ngunduh. Orang sekarang gaweane ngunduh ra gelem nandur. Sing gelem ngunduh tapi ra gelem nandur kuwi ana telu. Siji maling, loro pemborong, telu codot. Berarti kalau kita nggak pernah mau nandur gaweane ngunduh, kelasnya mung kaya maling, kelasnya mung kaya pemborong atau codot. Maka adik-adik para codot rahimakumullah, ayo kita belajar dari pahlawan-pahlawan kita. Sehingga apa? Kita jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tepuk tangan untuk SMK Karya Bakti. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miftahus Salam. Ahmad siapa? Miftahus Salam. Miftah! Aduh, aku langsung drop Bapak Ibu. Kembaran bapak matane. Cangkeme colot ngomong kembarane ya. Panggilannya siapa? Miftah. Miftah! Adi ini matane beda. Tidak apa-apa. Miftahus Salam itu artinya kamu tahu apa? Kunci keselamatan. Maka nama panggilan kamu selamat saja ya. Kamu kelas berapa, Mat? 10. 10. Jurusannya? Multimedia. Oh, multimedia. Kamu bisa bikin apa dengan multimedia? Foto nih. Moto nih wong. Kamu punya foto nggak Pak Adi lagi marah gitu? Gak ada. Nggak ada. Miftahus Salam, saya tanya. Guru kamu yang paling galak siapa? Jujur saja. Pak Eko, bener. Pak Eko yang mana Pak Eko? Kata Pak Miftahus Salam yang paling galak namanya Pak Eko. Oh itu. Pak Eko tolong si Miftahus Salam remedi samudare ya. Kalau guru paling menyenangkan siapa? Miftahus Salam. Pak Nurholis. Pak Nurholis. Sing ngendi wonge? Nur. Le mana orangnya Nurholis? Oh kae. Ya jangan-jangan kancane Gus Nur ya. Cita-citanya kak. Itu Nurholis. Salah goblok, salah. Oh ini. Masya Allah. Iya ya. Pak Nurholis juga begitu cowok. Cowok sukanya nempel-nempel karo cewek ya. Nurholis keprimen ya. Katanya orangnya menyenangkan. Cita-cita kamu jadi apa Miftahus Salam? Fotografer. Apa? Fotografer. Fotografer. Oh ya. Kamu tahu kenapa orang moto itu matanya merem satu? Kan di sini gini. Kenapa merem satu? Enggak tahu. Oh, karena kalau dua-duanya merem nggak bisa lihat goblok. Lah iya karena dua-duanya merem ya nggak bisa lihat. Ayo pertanyaannya apa Miftahus Salam? Bagaimana cara menumbuhkan rasa atau sifat nasionalisme ke dalam diri kita? Emang kamu punya diri?
Bagaimana cara menanamkan rasa nasionalisme? Yang pertama, saya kan membaca sejarah sirah tentang Nabi Muhammad hijrah itu. Itu ketika Nabi Muhammad berpindah dari kota Mekah ke Madinah, beliau itu sambil bersedih Bu menatap kota Mekah dengan mengatakan apa? Ya Mekah, wahai kota Mekah, wallah innaki lahabul ardi ilayya. Sesungguhnya kamu Mekah adalah tanah yang paling aku cintai. Kemudian ketika masuk kota Madinah, beliau angkat kedua tangannya, kemudian beliau berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina ila Makkah au asad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada aku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Kenapa Nabi Muhammad mencintai negaranya? Karena beliau lahir di Arab, besar di Arab, cari hidup di Arab, berjuang di Arab, meninggal dimakamkan di tanah Arab. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab. Pertanyaannya, kenapa Miftahus Salam harus mencintai Indonesia? Jawabannya sederhana, Salam. Karena kamu lahir di Indonesia, belajar di Indonesia, hidup di Indonesia, kamu berjuang juga di Indonesia, kue besok modiar yo dipendem neng Indonesia. Itulah alasan kita kenapa mencintai Indonesia. Coba, kita tuh kurang apa sih? Dengan pemerintah umpamanya, ada COVID, pemerintah sigap, ngasih apa Pak Adi? BLT, bantuan langsung telas. Gitu kan. Lucunya orang Brebes, BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin, termasuk Pak Nurholis. Ada COVID, kasih vaksin, selesai sampai hari ini. Artinya apa? Gak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai bangsa ini. Miftahus Salam. Makanya kamu jangan terprovokasi dengan pihak-pihak yang membenci pemerintah. Itu jelas orang yang hanya cari-cari kesalahan. Kalau dikatakan tidak ada gading yang tidak retak, iya. Pak Jokowi dan pemerintah saya yakin juga punya kekurangan. Tapi mbok yao, yang dilihat itu kelebihannya, jangan hanya kekurangannya. Kalau kamu hanya melihat kekurangannya itu kayak ibu-ibumu itu loh, orang yang nggak pede dengan wajahnya. Alis sudah bagus-bagus ciptaan Allah, dikerok, dilukis dewe, kan goblok temen ya. Itu nggak pede dengan ciptaan Allah. Kenapa? Yang dilihat hanya kurangnya, nggak dilihat lebihnya. Pesek disuntik solikin. Apa coba? Itu loh yang suntik solikin itu loh. Apa Bu? Lah iya silikon, yang nyuntik dokternya namanya solikin. Merongos pasang kawat gigi. Mbok ya santai aja, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Karena ada pepatah yang mengatakan merongosong berbunyi nyaring. Oh tong kosong ya. Makanya kemarin istri saya minta Bu izin, Abah saya mau pakai kawat gigi, nggak boleh. Kenapa Bah? Nggak boleh. Ingat, kalau orang dulu itu apa? Otot kawat balung besi. Orang sekarang gigi kawat untuk selfie. Coba saya bilang sama istri saya, kalau kamu sampai pakai kawat gigi, tak cipok nyantol cangkeme inyong kayak gitu. Kenapa kamu dulu berani sekolah di SMK? Kan gini, teman-teman kamu rata muslim tuh ya kan, berjilbab. Yeah. Kamu dulu terasa kenapa bisa masuk sekolah sini? Biar bisa belajar beradaptasi sama yang berbeda. Oke, tepuk tangan untuk Teresa. Kamu nyaman berada di tengah-tengah teman-teman kamu gini? Nyaman? Mereka Jujur, bisa menerima saya dengan baik. Mereka bisa menerima kamu? Wah, bisa. tepuk tangan, bagus. Ada nggak yang intimidasi atau provokatif sama kamu soal agama itu? Ada. Ada. Pak Adi ya? Oh bukan. Bukan Pak Adi toh, bukan. Kalau Pak Adi langsung tak santet deh. Kalau provokasinya biasanya dalam bentuk apa? Ejekan agama. Ajakannya gimana biasanya? Saya sih nggak begitu dengerin, cuman kayak apa ya, kayak Kristen gitu. Jadi ada perbedaan gitu antara mereka yang Muslim sama saya yang Kristen. Udah secara Kristen gitu? Kamu Cina ya? Iya, ya. Kamu nggak bangun tidur lah? Kamu nggak bangun tidur tak? Oh lupa, kamu sipit tak pikir bangun tidur. Cina ya, lupa saya. Saya teman saya banyak Cina Dok. Jadi yang pengen kamu tanyakan ke Gus Miftah apa?
Kamu udah kenal Gus Miftah sebelumnya belum? Udah pernah lihat di YouTube. Oh, di YouTube. Oke. Asli ganteng aslinya apa YouTube-nya? YouTube-nya. Mata aneh. Jujur banget sih kamu. Teresa, apa pertanyaannya Teresa? Indonesia merupakan negara Pancasila yang terdiri dari 6 agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Sayangnya, isu sensitif tokoh pemuka agama malah tanpa diduga jadi trending topik. Saat ini banyak kasus intoleransi saling hujat di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Bagaimana cara bersatu dalam keberagaman tersebut menurut Gus Miftah? Saya pernah ditanya sama pendeta Gilbert Lumindong. Beliau pendeta dari GBI, Gereja Bethel Indonesia. Yang dulu salah satu gerejanya ngundang saya di Jakarta Utara Penjaringan. Pertanyaannya begini, Pak. Menurut Gus Miftah, lebih baik orang pindah agama apa ateis? Saya jawab, ya pindah agama. Kenapa? Karena kalau orang ateis itu jelas gak percaya Tuhan. Kalau orang pindah agama itu dia masih percaya dengan Tuhan. Itu. Saya ditanya, Gus Miftah dulu tersinggung nggak ketika Asmirandah pindah ke Kristen? Hak saya tersinggung apa? Karena saya sebagai orang yang beriman meyakini hidayah itu hak prerogatifnya Tuhan. Dia yang memberi dan juga yang mencabut. Saya nggak tersinggung. Saya gantian tanya, Pak Pendeta, kamu tersinggung nggak Deddy Corbuzier masuk Islam melalui Gus Miftah? Enggak, wong itu pilihan masing-masing. Ya selesai. Itulah toleransi. Saya itu Mbak Teresa, banyak orang yang masuk Islam kepada saya, terutama orang-orang ateis. Saya ratusan orang masuk Islam melalui saya itu. Tapi nggak ada satupun yang saya ajak. Karena apa? Dalam konsep Al-Quran dikatakan la ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Makanya saya bilang teman-teman di SMK Karya Bakti, kalau kamu pengen agamamu tidak dihina oleh orang lain, ya jangan menghina agama orang lain. Kalau kamu pengen Islam tidak dihina, ya kamu jangan menghina Kristennya Teresa. Wong semuanya punya pilihan masing-masing kok. Teresa minta enggak dilahirkan sebagai orang Cina, juga enggak toh. Tahu-tahu lahir Cina toh. Tahu-tahu lahir sipit kok. Given pemberian dari Tuhan. Dia nggak minta dilahirkan sebagai Cina. Kenapa dia Kristen? Karena orang tuanya Kristen. Kan begitu. Lah, jeleknya di Indonesia itu satu, Pak Adi dan Bapak Ibu guru. Kita itu banyak menyaksikan yang tadi dibilang Teresa di media sosial, tokoh-tokoh agama itu. Kalau pindah agama itu nggak bisa move on. Orang Kristen pindah Islam, menjelek-jelekkan Kristen. Contoh, Yahya Waloni. Dulu Kristen jadi Islam, menjelek-jelekkan Kristen. Ada orang Kristen, ada orang Islam masuk Kristen, menjelek-jelekkan Islam. Pendeta Saifuddin. Menurut saya apa? Yang rusak itu ini. Kamu pindah agama itu urusan kamu. Tapi mbok yao nggak usah menjelekkan agama sebelumnya. Karena konsep Al-Quran apa? Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan selain Allah, maka mereka berpotensi menghina sesembahanmu melampaui batas dan tanpa ilmu. Makanya sering saya sampaikan, Nabi mengatakan janganlah seorang anak menghina bapaknya sendiri. Emangnya ada Nabi orang yang menghina bapaknya sendiri? Oh ada, siapa itu? Orang yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya. Sesederhana itu, Pak. Dalam urusan iman, famang sa'afal yu'min, famang sa'afal yakfur. Yang mau beriman, beriman, yang kafir, kafir. Silakan. Begitu sudah punya pilihan masing-masing. Saya memilih Islam, Mbak Teresa memilih Kristen. Konsep toleransinya apa? Lakum dinukum, boleh. Selesai, Pak. Tadi kan Gus Miftah kan menjelaskan tentang radikalisme ya. Ya. Pertanyaan saya itu bagaimana pandangan tentang radikalisme menurut Gus Miftah dan cara untuk menghindari radikalisme tersebut. Bagaimana? Pandangan dan cara untuk menghindari radikalisme. Pandangan saya tentang radikalisme sebagaimana pandangan saya ke kamu. Gimana? Saya tidak memandang diri saya paling benar dan kamu salah. Itu saja.
Gitu. Kenapa? Orang itu kan punya dalil masing-masing, Pak. Katakanlah saya mengambil jalur saya ini. Coba berangkat dari hal kecil saja. Pak Adi mengambil jalur pendidik sebagai guru. Saya mengambil jalur pendidik sebagai dai. Ya kan? Ini kan pilihan masing-masing. Terlepas dari takdir loh ya. Makanya mohon maaf Pak Adi, kita berdiri di atas bumi yang sama tapi dengan takdir yang berbeda. Pak Adi, kita berada di atas bumi yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Ya beda. Makanya cincinnya juga beda. Saya berlian, Pak Adi batu nisan. Ya beda. Pak Adi langsung bilang, "Kiai ini bajingan temen ya kayak gini." Jadi ini cara pandang Mas Mikel, cara pandang. Radikalisme itu menuntut seseorang berpikir dan bertindak secara radikal. Disertai dengan menganggap pola pandangnya paling benar dan menyalahkan orang lain. Contoh, kebencian kepada pemerintah. Karena menganggap upaya pemerintah semuanya salah. Ya kan? Di Indonesia itu jeleknya satu, Pak. Kalau sudah benci dengan pemerintah, sebaik apapun tetap dianggap jelek. Karena tujuannya satu, menggulingkan kekuasaan. Dan dalam sejarah Ahlus Sunnah nggak ada sejarah menggulingkan pemerintah yang sah, nggak ada. Lah, kalau ada pola pikir, oh ini Indonesia ruwet, kenapa? Karena sistemnya Pancasila, harus diganti dengan sistem khilafah. Ini awal-awal munculnya radikalisme. Lah, radikalisme itu tidak bisa menerima perbedaan. Kenapa? Karena menganggap dirinya paling benar. Makanya tadi saya bilang, pola pandang saya sebagaimana saya memandang kamu. Bisa jadi kamu benar, bisa jadi saya salah, atau sebaliknya, saya benar, kamu salah. Lah, di wilayah itu kemudian dibutuhkan toleransi, saling memahami, saling mengerti. Sehingga apa? Dibutuhkan komunikasi. Iso diajak ngobrol, terang-terangan. Sama kayak saya umpamanya dengan Mbak Tresa, dengan kita semuanya. Mbak Tresa, Indonesia itu kan kamu berarti bilang ada 6 kamar toh? Indonesia itu rumah besar. Rumah besar Indonesia itu ada 6 kamar. Indonesia itu akan baik-baik saja Pak Adi kalau kita kembali ke kamarnya masing-masing. Yang menjadi masalah itu adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Apalagi ngompol di kamarnya orang lain. Lah kalau kita pengen ngobrol, nggak usah masuk kamarnya orang lain, tapi membuat ruang tamu bersama. Kayak gini kan namanya ruang tamu bersama ya Tresa ya. Kita nggak perlu, saya nggak perlu masuk ke kamarnya si Tresa, Tresa nggak perlu masuk ke kamarnya saya. Tapi kita menciptakan ruang tamu bersama. Lah, ruang tamu bersama inilah yang hari ini butuh kita ciptakan. Itulah Indonesia. Terima kasih Mikel. Kaosnya dikasih yo. Oke. Ini hadiah Gus Miftah untuk Mbak Tresa.